Willkommen zurück auf Neutrality Studies. Heute zum Selamat datang kembali di Neutrality Studies. Hari ini, untuk pertama kalinya, bersama Dr. Stefan Wachtel, salah satu ahli bahasa paling ternama dan paling praktis di Jerman. Selain menulis banyak buku non-fiksi, beliau juga bekerja sebagai pelatih eksekutif untuk para manajer puncak internasional di bidang bisnis, sektor publik, dan olahraga. Dr. Wachtel, selamat datang. Saya senang sekali Anda ada di sini, karena Anda sudah menulis supari to semua terbit. Buku yang ada di belakang Anda, tapi saya tetap akan. Ini dia, Die neue Mündlichkeit, Retorika abad ke-21. Rhetorik des 21. Jahrhunderts. Und ich habe Ihnen schon im Vorgespräch gesagt, Sie haben da was von... Seperti yang sudah saya bilang waktu ngobrol sebelumnya, Anda sempat menuliskan sesuatu dari pidato saya, karena memang menarik sekali. Sekarang ini, banyak pekerjaan intelektual atau diskusi mendalam tentang berbagai topik tidak lagi hanya dilakukan secara tertulis, tapi juga secara lisan. Dan Anda sudah menjelaskannya dengan sangat detail. Oh ya, saya juga ingin menambahkan, Anda kan penulis dari banyak buku non-fiksi lainnya. Saya punya beberapa di sini, Prinsip Kalimat Juan, Mode Eksekutif, dan Seni Menjadi Autentik. Antolis mitsukai topik terkait dan itu vertrutting. Ya, sesikit dalam buku Remember awal Vorbuch itu ni berf semit tercipta. Vielleicht zuerst zu diesem Buch ein bisschen erzählen, wie es dazu kam. Ja, wie andere Bücher zeigen, ich bin ja Ya, seperti yang juga terlihat di buku-buku lain, saya ini sebenarnya seorang mekanik. Lebih tepatnya, saya mekanik dalam hal berbicara. Dan saya sangat menikmati itu. Saya belajar ilmu berbicara, lalu bekerja dengan para pilot, melatih cara mereka menyampaikan pengumuman, dan itu benar-benar menyenangkan. Setelah itu, selama 7 tahun saya melatih para pembawa acara di IDZF. Waktu itu juga cukup menyenangkan, dengan caranya sendiri. Dan sudah lebih dari 20 tahun sekarang, saya bekerja sebagai penasihat bagi para manajer puncak, dan hanya sedikit politisi, sejauh ini baru 2 menteri federal. Sebagai seorang mekanik, saya sadar betapa pentingnya tahu di dalam kerangka apa kita bergerak. Seorang mekanik kan bekerja dengan baut, tuas, batang, punya metode, dan kotak peralatannya sendiri. Tapi dari situ saya menyadari 2 hal penting. Yang pertama begini, kalau seseorang ingin benar-benar punya dampak, penting banget dia ada di mode yang tepat, di film yang benar, istilahnya. Nah, orang Jerman, juga orang Swiss berbahasa Jerman, sebenarnya nggak terlalu diciptakan untuk hal seperti itu. Mereka cenderung, lebih suka menjelaskan, lebih faktual, agak kaku, agak abu-abu. Orang Prancis pandai berbicara, orang Inggris juga. Orang Prancis berpakaian dengan gaya, orang Italia suka makan, sementara orang Jerman itu lebih abu-abu dan membosankan. Jadi, mereka memang nggak terbiasa dengan hal seperti itu. Karena itu, retorika dan pelatihan retorika jadi sangat penting di budaya berbahasa Jerman. Tapi orang harus bisa masuk ke film yang benar. Dan untuk itulah saya menciptakan istilah executive mode sebagai metafora untuk masuk ke mode yang tepat. Eine Metapher in den richtigen Film zu kommen. Und das ist in der deutschsprachigen Kultur besonders wichtig. Dan itu sangat penting dalam budaya berbahasa Jerman. Karena orang Jerman dan juga orang Swiss Jerman, mereka sebenarnya bukan tipe yang pandai retorika. Orang Prancis berpakaian dengan baik, orang Italia makan dengan baik, orang Inggris pandai berbicara, tapi orang Jerman tidak begitu. Karena itu hal ini sangat penting. Sebagai seorang mekanik, saya menyadari semua itu memang indah dan menyenangkan, tapi manusia harus berada dalam film yang tepat supaya bisa menghasilkan dampak. Karena itu saya menciptakan sesuatu yang saya sebut mode eksekutif. Semacam cuci otak, kalau boleh dibilang dengan sedikit humor. Cara untuk membawa orang ke film yang lebih baik. Dan ada satu hal lagi yang penting. Und noch etwas ist wichtig, in welchem Rahmen übt man sein Handwerk aus? Dalam konteks seperti apa seseorang menjalankan keahliannya. Selama 10 tahun terakhir, kita melihat sebuah perkembangan yang terjadi di seluruh dunia. Saya menyebutnya neurality, atau era baru kelisanan. Artinya, orang makin banyak berbicara dan makin sedikit menulis, makin banyak mendengarkan dan makin jarang membaca. Seperti yang Anda katakan, kita hidup di dunia di mana ide-ide semakin sering disampaikan secara lisan. Dan Anda sendiri, termasuk salah satu tokoh dari era baru kelisanan ini, seperti semua podcaster di seluruh dunia. Ini adalah perkembangan yang tampaknya tidak akan berhenti dalam waktu dekat.
Memang ada beberapa gerakan yang berlawanan arah, itu juga bisa kita bahas, dan ada beberapa fenomena yang menunjukkan hal itu. Und ein paar einzelne Phänomene, woran man das erkennen kann. Reden wir doch vielleicht über diese Phänomene. Mari kita bicarakan sedikit tentang fenomena ini. Anda tentu benar sekali, dan di buku Anda juga dijelaskan bagaimana selama 20 tahun terakhir internet makin bersifat auditif. Awalnya lebih banyak suara, lalu makin berfokus pada video. Dan bagaimana hal itu akhirnya membuat kita sekarang saling berinteraksi, tapi dengan kehadiran pihak ketiga yang ikut mendengarkan dan menonton kita. Die uns zuhören und zusehen. Ein Grund ist natürlich Technologie. Salah satu alasannya tentu saja adalah teknologi. Itu juga sudah terjadi pada masa sebelumnya, beberapa dekade yang lalu, ketika budaya lisan banyak dipengaruhi oleh radio dan televisi. Jadi, salah satu alasannya adalah teknologi. Dan alasan lainnya adalah kemampuan retorika yang kita miliki sekarang. Ada semacam kebangkitan kembali retorika. Itu alasan kedua, kebangkitan retorika. Retorika juga semakin penting, termasuk dalam konteks yang saya sebutkan tadi, in Textbuch Poet German. Kulturlichen Kontexten immer wichtiger. Ja, und diese Ya, Wichtigkeit dan pentingnya hal itu, menurut Anda dasarnya apa? Maksud saya di buku Anda menjelaskan bahwa kebiasaan membaca atau konsumsi bacaan sekarang ini memang menurun, kan? Banyak orang lalu bilang ya, itu karena orang malas berpikir. Tapi sebenarnya bukan itu. Ini lebih ke pergeseran ya. Cara orang menerima informasi dan bagaimana mereka berinteraksi dengan pikiran orang lain yang berubah. Gedanken anderer mit anderen interagieren. Ja, Technologie hatte ich ja gesagt zum einen und es ist so. Ya, teknologi, seperti yang sudah saya bilang tadi, itu salah satunya. Dan yang saya maksud adalah media sosial. Platform dan aplikasi sekarang memungkinkan kita untuk menyebarkan lebih banyak hal secara lisan, untuk saling berkomunikasi dengan cara yang lebih lisan juga. Dan itu punya berbagai dampak. Salah satunya misalnya, meskipun kita menulis, kita cenderung memakai bahasa yang lebih seperti bahasa lisan. Pesan singkat, email, ada juga disertasi tentang hal ini. Jelas sekali, sedang terjadi proses oralisasi dalam tulisan. Dan tentu saja hal itu juga berbalik arah. Tulisan pun memengaruhi cara kita berbicara. Jadi muncul juga fenomena di mana bahasa lisan menjadi lebih seperti bahasa tulisan. Tapi arah umumnya jelas, lebih ke berbicara dan mendengarkan. Ada satu fenomena yang kadang saya olok sedikit, saya juga bagian dari itu, dan Anda dalam arti tertentu juga, yaitu fenomena speaker. Kalau Anda buka LinkedIn, ya siapapun yang pernah berdiri di atas panggung, langsung pasang fotonya di sana. Lalu berdiri dengan wajah serius, seolah-olah sedang berbicara penting di depan banyak orang. Itulah fenomena para speaker. Dulu di tahun 80-an, yang keren itu dokter gigi. Di tahun 90-an, giliran dokter bedah jantung. Setelah itu, manajer. Tapi sekarang itu juga sudah lewat. Sekarang, yang dianggap hebat adalah speaker. Jadi, kalau seseorang jadi speaker, berarti dia sudah berhasil. Ada semacam dorongan besar untuk gaya berbicara baru ini, bukan cuma untuk para speaker, tapi sebenarnya untuk semua orang. Dan pemicunya adalah masa pandemi corona yang mengubah segalanya. Di masa itu juga muncul hal-hal seperti yang sedang kita lakukan sekarang. Tiba-tiba, kita tidak bisa lagi merasakan kedekatan secara langsung, tidak boleh, dan juga tidak mampu. Tapi justru karena itu, kita menemukan dederasan. Dan sinitab smort dibus pensta teknis. Kebetis lagi. Das hat man die Nähe technisch herstellen können plötzlich. Das war der Aufstieg der Zoom Corporation ins Itu adalah masa ketika perusahaan Zoom naik pesat tanpa batas, harga sahamnya tiba-tiba melonjak. Dan pada waktu itu, orang mulai semakin sering berbicara jarak jauh. Itu membawa beberapa konsekuensi. Orang jadi bisa berbicara lebih banyak lagi. Hampir setiap orang kedua memutuskan untuk membuat podcast. Dan ada satu hasil lain yang menarik, yaitu kebalikannya dari apa yang kita kira. Kita dulu berpikir, oke, panggung sudah mati, sekarang kita hanya berbicara jarak jauh. Industri acara juga dianggap mati. Saya sendiri sempat memprediksi kematian industri acara, tapi ternyata itu tidak terjadi. Industri acara justru bangkit lagi. Semuanya sekarang dengan kualitas yang lebih tinggi. Harga tiket naik. Dan sekarang, baik secara daring maupun di atas panggung, orang berbicara lebih banyak dari sebelumnya. Jadi panggung dan dunia digital, keduanya hidup.
Und wenn Sie Anda menyebutnya sebagai era baru lisan. Bisa Anda jelaskan apa saja bentuk komunikasi lisan sebelumnya? Maksud saya, dulu ada radio, lalu televisi. Dan sebelum itu apa? Anda juga menggambarkan adanya tren terus bergeser antara bentuk lisan dan tulisan. Seolah-olah setiap beberapa dekade, kita selalu maju, lalu mundur lagi. Jahrzehnte vor und zurück. Ja, also ich bin kein Historiker, ich habe mir so eine Ya, jadi saya bukan sejarawan. Dalam buku itu, saya mencoba melihat sedikit tentang bagaimana tulisan dan lisan saling bergantian sepanjang waktu. Awalnya, manusia hidup dalam masa lisan murni, di mana segala sesuatu disampaikan lewat cerita, lewat praktik sehari-hari. Sejarah umat manusia pada dasarnya dimulai secara lisan. Tulisan baru muncul kemudian, itu yang saya sebut M1. Lalu datang S1, yaitu masa tulisan pertama, tulisan paku. Setelah itu muncul lagi fase besar dari budaya lisan, di masa Yunani dan Romawi kuno, ketika retorika sangat penting. Demokrasi dan retorika punya hubungan yang sangat erat, seperti yang kita tahu. Kita bisa bahas itu nanti. Masa itu berlangsung sampai ke abad pertengahan, bahkan sampai ke masa Renaissance. bis ins Mittelalter, bis in die Renaissance. Und dann hat die Schriftlichkeit wieder zurückgeschlagen. Lalu, tradisi tulisan kembali bangkit di Mainz. Saya di sini di Frankfurt, tidak jauh dari Mainz. Di sana ada Peter Schoeffer dengan mesinnya dan Johannes Gutenberg. Mereka menciptakan sesuatu yang baru dengan gagasan bahwa semua hal penting harus ditulis. Dan itu bertahan sangat lama. Bisa dibilang sampai zaman Hitler, kalau mau dibuat tajam. Setelah itu, tradisi lisan kembali mengambil alih. Muncul fase lisan berikutnya, lewat radio dan televisi. Sejid sakang is smaller. We ben issues kebrari worth for thinking to safestual uda. Dan itu themdunya. Semaith dong 3 slees. Ganz großartig, es war ein Riesenturbo für die Mündlichkeit. Für den Journalismus hatte das schon Konsequenzen. Bagi dunia jurnalisme, hal itu jelas punya konsekuensi. Tiba-tiba, yang paling penting bukan lagi si penulis di balik layar, tapi juga orang yang menampilkan wajahnya. Muncullah sosok-sosok yang karismatik. Kita semua masih mengenal mereka, Peter Shaw Latour, dan tokoh-tokoh lain yang muncul di televisi, seolah berbicara langsung kepada kita. Mereka tidak hanya menulis teks, tapi juga bersuara. Lalu setelah itu, tulisan kembali mengambil peran. Teknologi datang, muncul World Wide Web, dan lahirlah bentuk baru dari dunia tulisan di internet. Dan itu antara lain sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Hewlett dan Packard. Hewlett dan Packard bisa dibilang pelindung atau patron dari era terakhir dunia tulisan ini. Letzten Schriftlichkeit, jeder Haushalt ein Drucker hieß es. Dulu orang bilang setiap rumah tangga punya printer. Semua orang melihat-lihat, disertasi diunggah ke internet, teks-teks juga. Semua orang menulis dan menulis lagi lalu mengunggahnya ke dunia maya. Nah, teknologi yang memungkinkan semua itu tiba-tiba juga membuka jalan bagi munculnya kembali budaya lisan yang baru. Tiba-tiba, secara teknologi, itu jadi mungkin. Jadi, seperti yang saya bilang, ada dua alasan utama. Teknologi, dan yang kedua, pandemi corona. Masa corona itu jadi semacam turbo yang mempercepat perkembangan komunikasi jarak jauh lewat video dan audio. Sekarang kita ada di fase di mana semua itu sedang berkembang. Dan tentu saja, itu membawa beberapa konsekuensi. Hat ein paar Konsequenzen. Eine Konsequenz ist natürlich gut für mich, solche für mich. Satu hal yang jelas, ini tentu menguntungkan buat orang seperti saya. Orang seperti saya hidup dari kemampuan berbicara, dari retorika, dan terus mengembangkannya secara profesional. Artinya bukan cuma jumlahnya yang meningkat, tapi juga kualitasnya. Omongan kosong sudah nggak laku lagi. Kita harus bisa menahan diri, harus punya rencana yang matang, dan struktur bicara yang baik. Saya sendiri punya beberapa metode, misalnya prinsip kalimat tujuan. Dan sejauh ini, and strengths dem nanbai. Ini fianziking dua thermodinamika. Kalau sesuatu bergerak, sulit sekali dihentikan. Sayangnya, seperti topik-topik politik yang sedang ini. Politischen Themen, mit denen Sie sich da beschäftigen. Ja, und es gibt aber Ya, sekarang ini ada juga fenomena yang menarik. Jadi ini soal bahasa lisan dan tulisan. Dua hal yang sebenarnya saling berkaitan. Saat ini banyak orang bilang, ya podcast itu bagus sih, tapi saya nggak punya waktu. Nah, sekarang banyak podcaster yang mulai pakai kecerdasan buatan untuk mengubah ucapan mereka jadi teks, merangkumnya, lalu mengirimkannya. Jadi, kita lagi mengalami proses bolak-balik di sini. Menurut Anda sendiri, bagaimana kira-kira kecerdasan buatan dan semili itu distuk tuh lisan ini?
Öffentlichkeit wieder irgendwie umwälzen wird? Möglicherweise, dass erstens das, was Sie beschrieben haben. Mungkin pertama-tama, seperti yang Anda sebutkan tadi, teknologi sekarang memungkinkan hal-hal baru. Teks yang sudah ditulis bisa diolah lagi menjadi bentuk lisan. Kita juga bisa mencari sesuatu di dalam rekaman suara yang dulu tidak mungkin dilakukan. Kita bisa mencari kata kunci, dan kita bisa mengubah ucapan menjadi teks. Itu salah satu bentuk reaksi terhadap perkembangan baru ini, yaitu bahwa ucapan sekarang bisa disediakan juga dalam bentuk tulisan. Tapi tetap saja, kekuatan komunikasi lisan itu tidak hilang. Ia tetap sangat dominan, begitu kuat, sampai-sampai bentuk tulisan sebenarnya tidak bisa menandinginya. Ucapan bisa menciptakan kedekatan, seperti yang sudah saya katakan. Ia membangun rasa kebersamaan dan menghadirkan kesan keaslian, meskipun kadangnya tampak seolah-olah. Scheinbare Authentizität, das ist ein ganz schwieriges Thema. Ich habe auch dazu ein Buch geschrieben. Ini memang topik yang rumit. Saya juga menulis buku tentang hal ini. Judulnya, Seni Menjadi Autentik. Seberapa autentik sebenarnya seseorang harus tampil? Kadang yang terlihat autentik itu hanya kesan saja. Ada juga soal ketegasan dalam penyampaian. Kita berdua misalnya bisa menegaskan sesuatu lewat gerak tubuh. Anda juga melakukannya di podcast Anda. Dengan gestur, kita bisa memperkuat makna. Kita bisa memaksa pikiran keluar lebih jelas lewat kerja fisik. Semua hal ini adalah keunggulan yang tidak bisa ditandingi oleh tulisan, seberapapun canggihnya tulisan yang dibuat dengan kecerdasan buatan. Dan ada hal lain, kita sedang bicara tentang gerakan yang berlawanan arah. Tentu saja ada gerakan tandingan lain, yaitu kebangkitan kembali buku. Sebuah gerakan kecil memang. Tapi saya pribadi, meskipun ini bukan ukuran apapun, saya sangat mencintai buku. Saya suka sekali rasa itu semacam kenikmatan masokistis saat mengutak-atik teks. Tapi berbicara itu nggak semudah itu. Dan sekarang ada semacam kebangkitan kembali buku. Banyak orang ingin sekali menampilkan sesuatu yang tertulis. Ada juga gerakan tandingan ketiga. Banyak orang yang sudah nggak mau lagi dengar pesan suara. Mereka bilang, saya nggak mau dengar semua itu. Tolong, jangan kirim pesan suara. Saya cuma mau baca yang tertulis. Itu beberapa bentuk gerakan balik yang muncul. Tapi kalau dibandingkan dengan tren global yang besar itu, dan ini memang fenomena dunia, saya baru saja di Singapura bersama seorang kolega. Kami sempat ngobrol dan bikin lokakarya soal ini. Ya, secara global hal-hal seperti itu sebenarnya kecil saja. Bahkan bisa dibilang nggak terlalu signifikan. Banal oder eher zu vernachlässigen. Ini memang menarik, dan sebenarnya bukan soal memilih salah satu, tapi keduanya. Ini dua bentuk komunikasi yang pada akhirnya saling memengaruhi, saling mendorong, dan juga saling mengubah. Tapi di balik semua itu, seperti yang Anda juga tulis, ada satu hal yang sangat mendasar, yaitu retorika. Sebenarnya apa itu retorika? Dan sejauh mana retorika berbeda antara bentuk lisan dan tulisan? Saya sendiri tidak yakin apakah kita bisa bilang ada retorika tertulis, tapi sejauh saya tahu topik retorika penting atau bisa memahami munculnya menegosiasi lisan yang boleh. Ja, ini dua istilah yang memang agak sulit disatukan. Seperti yang Anda bilang, apakah sebenarnya ada yang namanya retorika tertulis? Ya, di Jerman ada kursi profesor besar di Tübingen, dan tokoh utamanya dulu adalah Walter Jens. Kursi besar retorika itu memang melihat retorika terutama sebagai retorika tulisan, jadi sebagai seni merumuskan kata-kata. Retorika sebagai seni merumuskan, itu memang ada. Dan itu juga punya tempatnya sendiri, terutama secara historis. Apa sih main teks Jerman itu? Lumina retorika, kebebasan intelektual, demokrasi selama berabad, berdetik tenang jadi paling penting. Tema retorika tulis ini berkembang kualitas. Sang dan Esa dan memoles. Itu memang apa? Tapi kalau kita bicara tentang retorika, yang kita maksud biasanya adalah seni memengaruhi lewat ucapan. Dan itu memang benar. Tapi ada beberapa kesalahpahaman yang sebenarnya sudah ada sejak dulu, jauh sebelum munculnya tren kembali ke lisan. Salah satunya adalah anggapan bahwa retorika itu terutama soal penampilan, seperti cara kita melihat ke arah tertentu, bahasa tubuh, posisi kepala, berdiri tegak, atau seberapa banyak kita menggunakan gerakan tangan. Itu yang sering disebut bahasa tubuh. Tapi itu omong kosong.
Tidak ada yang namanya bahasa tubuh. Tubuh, kalau boleh saya jelaskan sedikit, tidak punya bahasa. Ia tidak punya tata bahasa, tidak punya struktur sintaksis. Jadi kalau saya memiringkan kepala, itu tidak berarti apa-apa. Kalau saya menyilangkan tangan, itu juga tidak berarti apa-apa. Itu semua omong kosong. Tapi itulah yang biasanya dimaksud dengan retorika. Saya sendiri datang dari bidang itu. Dulu saya guru bicara di teater, sebelumnya saya seorang terapis, lalu jadi guru bicara di teater, dan pelan-pelan saya naik ke arah yang lebih berisi. Saya kemudian bekerja dengan para jurnalis. Jadi langkah demi langkah, saya bergerak ke arah isi, ke arah substansi. Jurnalis, baik laki-laki maupun perempuan, memang berurusan dengan isi. Tapi mereka kan tidak menentukan isinya sendiri. Mereka melaporkan isi, de simple in bevor der Angrang en in year bergobedevog thang in sebesite desmainkan. Sie war sehr hasil witimidag. Und das habe ich dann auch geschafft. Kann auch das ein bisschen beeinflussen, Politiker weniger. Itu juga bisa sedikit memengaruhi. Bukan politisi, tapi lebih ke para manajer puncak. Dan bagi saya, retorika itu semacam seni dalam menyusun isi. Apa yang saya katakan dan dalam urutan seperti apa? Apakah saya menyusunnya seperti piramida kalau tujuannya untuk memberi informasi? Yang paling penting dulu, baru kemudian detailnya. Itu prinsip Barbara Minto, The Pyramid Principle. Prinsip yang luar biasa. Jurnalis juga melakukannya saat menulis siaran pers. Yang paling penting dulu. Menariknya, konsep piramida ini sebenarnya berasal dari komunikasi militer. Dulu orang menyampaikan hal yang paling penting di awal, karena bisa saja sambungan telegrafnya putus setelah itu. Dari situlah prinsip ini berasal. Jadi, siapapun yang memberi informasi yang harus cepat menyampaikan sesuatu, harus berbicara dengan pola seperti piramida, kalau boleh saya jelaskan sedikit. Misalnya, kalau terjadi gempa bumi, kita harus langsung bilang, pagi tadi, sekitar pukul 4.30, terjadi gempa di Zurich. Di daerah Letten banyak yang rusak. Gempa di Zurich itu jarang, biasanya justru terjadi di Italia. Lalu setelah itu, barulah kita masuk ke hal-hal yang makin kurang penting, ke latar belakang dan detailnya. Tapi kalau kita ingin meyakinkan seseorang untuk ikut dalam pembahasan tentang gempa itu, piramidanya harus dibalik. Tentu saja, itu agak aneh kalau dikaitkan dengan hiburan Anda. Yang dibutuhkan itu adalah cara berbicara langsung, kedekatan, kemampuan untuk benar-benar menjangkau orang. Kita harus bisa menunjukkan bahwa sesuatu itu penting, dan pada akhirnya menyampaikan inti pesannya dengan jelas. Itulah struktur dari cara meyakinkan orang. Saya selalu melatih hal itu bersama semua klien saya, naik turun, dari awal sampai akhir. Kapan kita harus memberi informasi? Kapan kita harus meyakinkan? Bagaimana cara menyusun isi pembicaraan? Lalu ada satu hal ketiga yang sering dilupakan, terutama dalam klise tentang retorika dan bahasa tubuh, yaitu peran. Dalam peran apa seseorang berbicara? Saya selalu berhadapan dengan orang-orang yang berada dalam peran tertentu, yang bertindak atas nama perusahaan, bisa dibilang seperti prajurit bayaran perusahaan itu. Dan mereka harus memahami peran mereka, serta benar-benar menjalankannya. Dalam politik, ada beberapa contoh orang yang tidak benar-benar paham peran mereka. Annalena Baerbock itu salah satu contohnya, yang kita semua sempat lihat sendiri. Seseorang yang bukan cuma tidak menjalankan perannya, tapi juga tidak mengerti apa perannya itu. Kalau kita lihat kanselir kita yang sekarang, kadang dia bisa, kadang juga tidak. Dia seperti masih bolak-balik, belum sepenuhnya paham perannya. Saya kadang ditanya soal retorika para politisi. Jadi ya, saya keluarkan saja semua ini. Kanselir sebelumnya, kalau masih ada yang ingat, seorang bernama Scholz, ya Pak Scholz. Dulu orang sering bilang, dia itu tidak pandai bicara, bicaranya membosankan. Tapi sebenarnya, itu juga bagian dari perannya. Dia meniru Merkel, dia memerkel. Bisa dibilang semua masalah dia bereskan dengan cara Merkel. Semuanya dia sembunyikan di balik kabut ketidakjelasan. Dan secara isi, tentu saja berbahaya juga apa yang dilakukan Scholz di situ. Saya belum mau masuk ke topik kedua, tapi dalam pidato pertamanya,
Scholz bilang, katanya masyarakat itu terbelah. Dan jawabannya adalah, masyarakat tidak terbelah. Artinya, orang-orang yang tidak sependapat dengannya bukan cuma dilupakan, tapi bahkan diabaikan langsung oleh sang kanselir. Dia bilang nggak ada, itu cuma segelintir orang bodoh di pojokan. Padahal retorika itu kerja peran yang keras, kerja isi yang keras, dan sedikit sekali yang namanya bahasa tubuh. Ya. Von dem, was man so Körpersprache nennt. Okay, das Interessante Oke, yang menarik dari seluruh dunia podcast ini, dan seterusnya, adalah bahwa sekarang ada juga unsur visualnya kan? Jadi, kalau saya sedang merekam podcast, saya harus hati-hati supaya tidak tiba-tiba menoleh ke kiri karena ada sesuatu yang terjadi. Karena kalau saya melakukan itu, saya sebenarnya memberitahu pendengar bahwa ada sesuatu yang terjadi, bahwa perhatian saya sedang berpindah. Dan itu bukan soal bahasa. Tapi sekali soal menonton. Nah, bagaimana sebaiknya menginstani? Zuschauen, wie ist diese Komponente zu bewerten? Die ist ganz wichtig, das gibt gar keine Frage. Itu sangat penting, tidak perlu diragukan lagi. Yang kita lakukan sekarang misalnya, bagaimana saya melihat apakah saya tersenyum sungguhan atau cuma senyum yang dibuat-buat, yang disebut senyum palsu. Atau bagaimana saya menggerakkan tangan, atau ketika saya memalingkan pandangan, saya berpaling, dia berpaling. Semua itu mengirimkan pesan. Yang ingin saya katakan cuma satu, sulit sekali membuatnya jadi semacam tata bahasa atau aturan sintaksis. Itu omong kosong. Dulu Sammy Molcho yang melakukan itu, seorang warga yang sangat berjasa. Dia yang menemukan seluruh konsep bahasa tubuh itu. Tapi kita tidak bisa bilang, kalau seseorang memalingkan kepala, berarti dia juga berpaling secara batin. Itu, ya, sebagian besar omong kosong. Kadang bahkan benar-benar mengada-ada. Hanya sedikit sekali aturan yang bisa dipakai untuk hal itu. Karena itu, dalam pelatihan saya, kalau saya bekerja dengan klien, saya tidak berlama-lama membahas hal itu. Ada dua hal penting soal tubuh. Yang pertama, kita harus punya otot inti yang kuat. Itu sebabnya saya berdiri sekarang. Saya tidak tahu Anda berdiri juga. Tidak, saya duduk. Anda duduk, tapi setidaknya tegak. Anda masih muda, jadi bisa duduk tegak. Bagus itu. Tapi saya berdiri, karena saat berdiri, tubuh bisa dikendalikan lebih baik. Kita juga bisa berbicara lebih jelas dan lebih tegas. Dan yang kedua, gerakan tangan harus bebas. Saya melakukannya, tangan saya sekarang bebas. Jadi saya bisa mengekspresikan diri dengan lebih baik. Ya, itu saja. Tidak ada lagi yang perlu ditambahkan. Setidaknya begitu sebagai pelatih berbicara yang dibayar untuk memberi saran. Als Redelehrer, der für Geld Ratschläge gibt. Beim Schreiben, das Interessante beim Schreiben ist ja, dass wir uns die Formulierung... Kalau menulis, yang menarik dari menulis itu kan, kita bisa memikirkan bagaimana merangkai kata, bisa mengubahnya lagi. Dan itu juga bagian dari keindahannya. Karena menulis itu juga berpikir, tapi berbicara juga berpikir. Termasuk ketika kita tersendat, lalu mundur sedikit, lalu merumuskan ulang. Dan juga ketika kita menggunakan tangan, gestur, tubuh kita, untuk mengekspresikan sesuatu bersama-sama. Sejauh mana Anda merasa hal itu memengaruhi cara komunikasi terjadi? Bahwa kita tidak hanya berkomunikasi lewat tulisan dan berusaha meyakinkan lewat kata-kata, tapi juga lewat hal-hal seperti ini. Misalnya, sebagai podcaster, kita berusaha membangun kedekatan, menumbuhkan kepercayaan, dan mengajak pendengar ikut dalam perjalanan kita sendiri. Bagaimana Anda menilainya? Wie bewerten Sie das? Ja, das ist eigentlich dieselbe Ya, Antwort. sebenarnya jawabannya tetap sama seperti yang tadi saya sampaikan. Semua itu memang penting. Kita selalu harus mencari keseimbangan antara keaslian diri dan peran yang kita jalani. Anda, Pak Lotas, punya keaslian. Anda adalah seseorang dengan karakter tertentu, dan di situ Anda autentik. Tapi Anda juga punya peran. Misalnya Anda bilang, oke, sekarang saya akan melakukan wawancara podcast selama 1 jam. Maka Anda harus bersikap sesuai, berpakaian rapi, mungkin bercukur, atau apapun itu. Jadi Anda sedang memainkan peran, dan itu berpengaruh. Artinya pada titik itu, kita sudah tidak sepenuhnya autentik lagi. Itu yang berbicara sekarang bukan Pascal yang pribadi, tapi Pascal Lotas dalam perannya. Pascal Lotas in seiner Rolle. Sie reden nicht mit Stefan, ich bin
Anda tidak sedang bicara dengan Stefan. Secara pribadi, saya orangnya cukup berantakan. Tapi sekarang saya berusaha bersikap agak rapi. Saya sudah bercukur dengan benar, termasuk di kepala. Dan sekarang saya mencoba menyampaikan apa yang ingin saya katakan sebaik dan seefektif mungkin. Dengan suasana hati yang baik, supaya orang senang menonton dan pesannya juga tersampaikan. Dan tentu saja, ya kita kembali ke situ lagi. Secara lisan itu jauh lebih mudah. Saya punya lebih banyak cara untuk mengekspresikan diri. Dalam tulisan, saya hanya punya kata-kata. Saya mengutak-atik kata-kata itu dan berharap ada yang bisa memahami atau menyukai cara saya menulis. Ngomong-ngomong, saya sering, bahkan berkali-kali dari beberapa buku yang saya tulis, mendengar tanggapan, kadang positif, kadang juga negatif. Manchmal positiv, manchmal negativ, manchmal steht es auch in den Kommentaren bei Kadang-kadang itu juga muncul di kolom komentar di Amazon, di ulasan-ulasan. Orang bilang tulisannya sangat lisan. Dan memang begitu. Di salah satu buku saya, di kata pengantar, saya tulis bahwa buku itu saya susun dari berbagai ceramah. Saya menyalin isi ceramah-ceramah itu, lalu menyusunnya jadi buku. Jadi terasa sekali kalau buku itu ditulis dengan gaya lisan. Buat saya itu pujian. Saya memang suka menulis seperti itu. Saya menikmati prosesnya. Menurut saya, menulis dengan gaya yang lebih lisan, atau bahasa yang lebih lisan, kita kembali ke topik bahasa. Itu penting. Bahasa tulis sekarang memang makin terasa seperti bahasa lisan. Dan saya percaya, gaya seperti itu bisa membuat teks tertulis jadi lebih kuat. Coba saja lihat majalah Spiegel. Majalah Der Spiegel itu ya, sudah sejak beberapa dekade lalu menulis dengan cara yang lebih baik dibanding banyak media lain. Penulis-penulis di Spiegel menulis lebih baik karena sebagian mereka menulis dengan gaya yang lebih lisan. Misalnya artikelnya dimulai dengan kalimat, "Nah itu akibatnya, Peter K. marah, istrinya pergi setelah 20 tahun. Begitulah artikel itu dimulai." Dan di situ kita langsung masuk ke topik berikutnya. Artikel itu, setidaknya di bagian awal, tidak ditulis dalam bahasa Jerman baku, tapi dengan gaya yang lebih lisan. Dan itu perbedaannya besar sekali. Dalam pelatihan yang saya sebut cuci otak itu, dalam mode eksekutif, saya bantu para manajer keluar dari pola pikir khas orang Jerman yang terlalu detail dan suka menjelaskan segalanya, menuju pola pikir yang lebih berpengaruh. Salah satu poin pentingnya adalah dari gaya tulisan ke gaya lisan. Saya sudah lama memikirkan hal itu, dan saya menyadari bahwa ukuran atau satuan untuk hal yang tertulis adalah teks, sedangkan ukuran untuk hal yang diucapkan adalah slogan atau ungkapan. Sekarang kita hidup di zaman slogan. Dulu, yang penting itu bisa menulis karangan dengan baik, pakai bentuk pengandaian, titik koma, semua hal seperti itu, termasuk infinitif dengan zu. Sekarang yang penting adalah punya slogan yang bagus, terutama kalau tiba-tiba ada mikrofon di depan wajah kita. Itulah perbedaan besar. Waktu saya masih remaja, ayah saya pernah bilang, dengan slogan, kamu nanti nggak bisa cari uang. Tapi ternyata dia salah. Saya sekarang banyak menghasilkan uang dari membuat slogan. Saya menciptakan slogan bersama klien, bukan menulis teks. Saya tidak menulis teks, saya menciptakan slogan. Karena pada akhirnya, ketika mereka berdiri dan berbicara, yang mereka ucapkan adalah slogan. Itu memang sangat tajam, agak berlebihan, dan semoga juga sedikit menghibur. Tapi sebenarnya, ini perjalanan panjang, dari bahasa tulisan kembali ke bahasa lisan. Bagian dari gelombang baru komunikasi lisan yang terus berkembang, dan sudah berlangsung setidaknya 10 tahun. Kalau boleh saya tambahkan, bidang utama saya tentu saja komunikasi bisnis, komunikasi eksekutif. Saya sering berurusan dengan penulis pidato, atau tentu saja dengan orang-orang yang akan berbicara sendiri. Mereka sering bilang, penulis pidato saya sudah menyiapkan teksnya, saya kirimkannya. Nah, saya biasanya sudah menerima teks itu sebelumnya, dan dari situ saya langsung bisa lihat, sekarang memang sudah jauh lebih baik, tapi masih sering terasa seperti bahasa tulisan. Misalnya kalimat seperti, hadirin yang saya hormati, saya ingin menyambut Anda dengan hangat, juga atas nama, perusahaan kami sudah bertahun-tahun menghadapi perubahan mendalam, tantangan strategis. Nah, itu semacam puisi industri.
gaya bahasa khas yang sering dipakai para penulis pidato, dan juga muncul dalam jawaban-jawaban mereka. Tugas saya adalah menghancurkan gaya bahasa industri seperti itu, dan mengubahnya menjadi kalimat yang benar-benar bisa diucapkan. Itu bagian dari pekerjaan saya, mengubah teks menjadi ucapan yang hidup. Aus Texten Sprüche machen. Es ist schon spannend. Es ist faszinierend, auch wie es Ini memang menarik, bahkan bisa dibilang memikat juga cara kerjanya itu. Seberapa penting sebenarnya hal ini, yang kadang juga disebut dengan nada merendahkan sebagai, apa ya istilahnya saya lupa. Bukan attention grabbing, bukan itu. Tapi kalau judulnya dibuat agak berlebihan, untuk stellen. Soundbites, ja. Was Sie It's a matter of a stout, Wigalath. We force Minikor to captain you, meaning that you've heard it then, thus. Ja, so ya, ada satu kata yang pas banget buat itu, tapi saya lupa sekarang. Kalau seseorang membuat judul yang terlalu bombastis atau sensasional banget, apa ya kata itu? Was ist das Wort? Ja, also ich nenne es Soundbites. Ich Saya menyebutnya soundbite. Jadi semacam slogan, klaim, atau kalimat singkat yang benar-benar tajam, mencolok, tidak membosankan, langsung ke inti, padat seperti sebuah tagline. Judul buku juga, saya sangat suka menciptakan judul buku. Saya punya satu seri buku Executive Modus Press, mungkin bekerja sama dengan penerbit Herder. Di situ kami mengembangkan buku-buku bisnis bersama para penulis, dan saya sangat menikmati proses mencari judul dan subjudulnya. Mungkin nanti Anda juga terpikir sesuatu. Saya sangat penasaran. Saya menyebutnya soundbite. Dan alasannya, saya 2 kali ikut pelatihan dengan pelatih komunikasi yang pernah bekerja untuk Clinton, Obama, dan Biden, Joe Michael Sheehan, di Washington. bei Michael Sheehan in Washington. Einmal haben wir einen Klienten aus Frankfurt dahin gebracht vor. Suatu kali, kami pernah membawa seorang klien dari Frankfurt ke sana. Itu sudah bertahun-tahun lalu, bersama seorang rekan. Lalu saya datang lagi ke sana untuk belajar sedikit dari orang-orang itu, para pelatih pidato Partai Demokrat. Dan mereka langsung bertanya, apa slogannya? Waktu kami masuk ke ruangan, mereka bilang, apa slogan dari rekan Anda, dari klien Anda? Kami menjawab, dia punya slogan, punya teks yang bagus, perusahaan bahkan membayar mahal untuk menulisnya. Tapi Michael Sheehan dan timnya bilang, kalau dia nggak punya slogan, lebih baik dia tetap di rumah. Jadi apa slogannya sekarang? Mereka menyebutnya soundbite. Dan dengan pengetahuan praktis itu saya juga bekerja. Dan yang saya lakukan adalah, dan di sini kita hampir kembali ke topik kecerdasan buatan, atau justru kebalikannya, saya mengembangkan, dalam semacam proses kreatif bersama klien, potongan-potongan kalimat yang kuat, ungkapan yang bagus, slogan yang menarik. Mereka bilang, luar biasa. Yang itu kita ambil, dari situ kita mulai. Yang ini cocok, metaforanya pas. Itu semacam kerja kreatif, yang berasal dari retorika klasik. Dalam Rättstistvord röstformat hapso. Dasen, moin dithu. As bemarna yudu, nintapat withings ambition. A west Stothin. Aber es sind letztlich gute Sprüche, die erfunden werden. Jetzt ist mir wieder in den Sinn gekommen, ich meinte der Clickbait. Tadi saya jadi ingat lagi, maksud saya waktu itu adalah soal clickbait, membuat clickbait. Itu kan sebenarnya juga sama, cuma biasanya dalam bentuk tulisan. Dan bagi saya sebagai seorang akademisi, poinnya adalah para akademisi itu punya tuntutan untuk berkomunikasi dengan cara yang lebih tinggi, lebih formal. Coba saja baca Immanuel Kant. Itu mengerikan, satu kalimat bisa 2 halaman, penuh anak kalimat. Seolah-olah dia memang tidak mau dimengerti, atau memang berpikirnya seperti itu. Sekarang kita justru bergerak ke arah sebaliknya. Dan sebagai podcaster, saya bukan cuma harus memikirkan apa yang dikatakan, apa yang kita bahas selama 1 jam di podcast, tapi juga bagaimana cara menjualnya, bagaimana membuat orang mau mendengarkan. Dan di situ muncul paradoks yang menarik. Kita harus menjual sesuatu yang kompleks lewat 1 kalimat pendek, yang juga harus terdengar menarik dan bombastis. Itu sebetulnya menumbuhkan banyak kepercayaan, tapi nyatanya berhasil. Macht dir dann eigentlich nicht viel Vertrauen, aber es funktioniert. Ja, es ist Überzeugungsarbeit, also pointierte. Ini soal meyakinkan orang ya, kerja meyakinkan yang tajam dan singkat. Bisa dalam bentuk teks pendek di media sosial, bisa juga clickbait atau kalimat pembuka dalam sebuah pidato. Atau mungkin potongan dari podcast yang Anda pilih dan bilang,
Ini yang saya taruh di atas. Ini yang saya tampilkan pertama. Ini kalimat paling berani, ini soundbite-nya, ini pernyataan singkat yang merangkum semuanya. Apakah kalimat itu, seperti yang Anda juga bilang, secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan? Apakah dia menggambarkan seluruh dunia? Tentu saja tidak. Jadi kita punya dua dunia di sini. Ada para ahli, yang saya sebut expert mode ilmuwan penjelas, mode si penjelas besar. Dan di mode itu, hal seperti ini jelas nggak bisa jalan. Di situ semuanya berjalan dengan sangat intens. Orang kalau sedang dalam mode yang salah, sering menjawab seolah-olah sedang ujian lisan. Misalnya kalau saya tanya sekarang, apa aja yang diingat Pascal Lotas tentang topik ini? Tapi kalau seseorang ingin benar-benar memberi dampak, dia akan beralih ke mode yang berbeda, mode untuk menciptakan efek. Itu berarti antara lain berpindah dari gaya tulisan ke gaya lisan, dari yang otentik ke peran tertentu. Dan di situ dia bisa menyoroti satu poin utama. Setelah itu, pasti akan ada orang datang, rekan-rekan akademisi, Anda pasti sering mengalaminya, yang bilang, itu tidak cukup akademis, bahkan sama sekali tidak akademis. Lalu Anda mungkin akan menjawab, ya sudah, saya memang bukan akademisi, saya bikin podcast saja. Yang menarik di sini adalah, dunia podcast itu sebenarnya punya semacam filter sendiri. Jadi orang-orang yang setuju dengan pernyataan tertentu, mereka yang akan mengklik, mendengarkan, dan biasanya juga lebih cenderung sejalan dengan isinya. Sementara yang sama sekali nggak tertarik, mereka bahkan nggak sampai sejauh itu. Artinya, mereka nggak benar-benar sampai pada tahap kritik, apalagi kritik terhadap isi. Itu menarik, karena di situ juga terlihat bagaimana Brattung terbentuk di dalam bentuk komunikasi sentani yang berkembang lewat internet dan media sosial. Menarik sekali ya, soal gelembung-gelembung ini. Semua orang mengeluh tentang itu. Semua bilang kita hidup di dalam gelembung. Dan memang begitu. Saya juga merasakannya sendiri, dan itu jelas berbahaya, tidak diragukan lagi. Tapi kalau kita masuk ke hal-hal yang lebih praktis, di mana mungkin kita bisa memberi sedikit saran juga untuk para penonton atau pendengar Anda, ini kembali ke topik piramida dan corong. Di awal, biasanya kita pasang semacam pemancing. Tano bisa potongan suara, kalimat singkat, atau sesuatu yang memancing reaksi. And then there was depth, hal seperti ikut memperkuat perpecahan. Itu walas, karena orang yang setuju atau tidak setuju. Karena itu, setengahnya sudah hilang. Setengah yang menganggap hal itu benar-benar bodoh, benar-benar salah arah, kejam, merendahkan manusia, entah apa lagi. Ya, ada saja penilaian yang berlebihan seperti itu. Mereka akan pergi. Itulah sisi buruk dari piramida. Saya bahkan menulis satu buku tentang hal itu, tentang piramida dan corong. Jadi, itulah kekurangan dari piramida. Kita mulai dari sesuatu yang runcing di atas. Lalu, nanti kita masuk lebih dalam. Begitu juga dengan pekerjaan akademis. Di atas, ada tesisnya. Kita berdua sudah melewati masa menulis disertasi. Lalu seluruhnya dikembangkan. Itulah gaya penalaran. Para ahli hukum menyebutnya gaya putusan. Putusannya berbunyi, terdakwa tidak bersalah. Der Angeklagte ist nicht schuldig. Es ist nicht sicher, dann kommt die Erklärung, ob überhaupt da war. Itu belum pasti. Lalu muncul penjelasan, apakah dia benar-benar ada di sana, apakah dia benar-benar membawa kapak, apakah dia benar-benar punya istri, dan seterusnya. Semua itu tidak bisa dibuktikan. Lalu datanglah penjelasan berikutnya. Tapi tentu saja, laporan ahli harus bekerja dengan cara yang berbeda. Laporan itu harus bisa meyakinkan, baik secara tertulis maupun lisan. Itu tidak penting untuk saat ini. Laporan ahli harus bisa meyakinkan. Di situ dikatakan, kejadian begini hasilnya seperti ini. Kami melakukan ini, kami membandingkan dengan itu, tampaknya begini, mungkin begitu. Dan pada akhirnya kami berpendapat, dia bukan pelakunya. Sama halnya dengan contoh saya yang agak gila tentang pengampunan dan gempa bumi. Informasi tentang gempa bumi atau upaya untuk membuat seseorang tertarik ikut terlibat dalam peristiwa gempa itu dua hal yang sama sekali berbeda. Dan tentu saja Anda ingin keduanya. Anda ingin orang yang Anda ajak bicara, dalam hal ini saya, bisa meyakinkan. Saya sendiri juga ingin meyakinkan. Saya ingin orang berkata, wah, menarik juga ya.
Bagus, mungkin saya akan beli bukunya. Jadi, Anda ingin dua hal sekaligus. Awalnya ingin hai strength in mempergunakan, tapi juga ingin memberi informasi. Anda ingin di subtanel in keja. Informieren. Sie sagen, okay, zeig mal, was es alles so gibt. Und auch auseinandernehmen und verstehen, oder? Weil diese Dan juga untuk membedah dan memahami, karena cara berbicara langsung ini sebenarnya membantu kita mendekati topik-topik yang kompleks, jauh lebih cepat dan lebih baik dibanding kalau kita hanya menulis. Soalnya, kalau lewat tulisan, lewat buku, atau artikel, itu butuh waktu lama. Di sini kita bisa langsung ngobrol tentang hal-hal itu. Dan mungkin ini juga jadi jembatan yang pas ke bagian kedua, ke arah politik saat ini. Bagaimana politik itu bekerja secara lisan, atau justru tidak bekerja, dan malah jadi tidak berfungsi. Kalau kita lihat sekarang, di banyak tempat di Eropa, propaganda dari televisi begitu kuat, sampai sebagian besar masyarakat terbawa ke dalam semacam psikologi politik perang. Nah, apakah Anda punya pengamatan atau analisis tentang hal itu yang ingin Anda bagikan? Beobachtungen oder Analysen, die Sie gerne teilen möchten. Klar, es gibt, erst muss man sagen, Jelas, pertama-tama harus dikatakan, ini adalah fenomena yang sangat tua. Fenomena ini sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Ada jalur yang mengalir antara meyakinkan yang kita inginkan secara moral dan etis. Ada yang disebut etika retorika. Di zaman kuno, seorang retor bukan hanya orang yang pandai berbicara. Seorang retor adalah orang yang baik secara moral, orang yang tahu bagaimana berbicara dengan benar. Dan karena itu, dia bisa meyakinkan orang lain. Itu adalah cita-cita luhur di masa lampau. Karena seseorang dianggap jujur dan berintegritas, orang lain lebih percaya padanya dibanding pada yang lain. Itulah yang disebut meyakinkan. Lalu ada bentuk kedua, yaitu membujuk. Seperti penjual penyedot debu yang ingin sekali mencapai tujuannya. Atau si ahli penjualan. Ya, di LinkedIn saya terus-menerus dapat tawaran. Mungkin Anda juga. Berbagai penawaran tentang bagaimana caranya membuat orang lebih tertarik. Remoused-nary, lebuying flith. wie man noch mehr Klicks kriegt. Ja. Sie schauen schon gar nicht mehr hin, ich schaue jedes 10. Mal hin. Mereka bahkan sudah tidak memperhatikan lagi. Saya sendiri, mungkin cuma setiap 10 kali sekali saya lihat kalau saya dapat hal seperti itu. Itu cara kedua, yaitu membujuk. Cara ketiga disebut manipulasi. Artinya, di situ sudah tidak ada lagi perilaku seperti yang seharusnya kita lakukan dalam demokrasi. Syukurlah, tapi justru akal sehatnya diputus. Isi-isi tertentu dilarang, disaring, supaya orang hanya percaya pada satu hal saja. Itulah manipulasi. Itu yang saya tumbuh besar di Jerman Timur. Jadi kalian bisa menebak, itu yang dulu di Jerman Timur disebut agitasi. Kata itu memang sudah jarang dipakai sekarang. Saya gunakan lagi dalam buku saya untuk menunjukkan kebalikannya dari berargumen. Ada berargumen dan ada agitasi. Tapi sekali lagi, meyakinkan, membujuk, memanipulasi. Dan pada akhirnya itu menjadi propaganda. Und dann, am Ende ist Propaganda. Propaganda lässt gar nichts mehr zu, schließt ständig kurz. Propaganda sekarang sama sekali nggak memberi ruang lagi. Semuanya langsung dipotong pendek, diarahkan ke satu hal saja, terus menerus ke hal yang sama. Nggak lagi bicara soal keyakinan, tapi langsung bilang, ini harus dilakukan. Kita harus, dan itu juga yang sering kita dengar, katanya orang harus, kita harus, Eropa harus. Ini retorika yang penuh perintah. Bentuk imperatif dijadikan mode utama. Kita bisa langsung bahas beberapa tren. Saya punya beberapa tren dalam cara baru ini, dan gak semuanya menyenangkan. Silakan. Apa saja tren itu? Salah satunya, mungkin yang paling berbahaya, adalah tren yang bergerak dari lingkaran diskusi ke metafora pertempuran. Di Swiss, mungkin ini bahkan lebih terasa sejauh yang saya tahu tentang Swiss. Dulu itu, nggak ada yang boleh merasa terintimidasi di dalam lingkaran diskusi. Niemand durfte erschreckt werden, ja, im Stuhlkreis. Wenn man Feedback gibt, muss man das Positives sagen. Kalau kita mau memberi umpan balik, kita harus bilang sesuatu yang positif dulu. Lalu, kita nggak boleh terlalu menekan orang, nggak boleh menyentuh, dan jangan terlalu dekat. Kita sudah hidup dalam budaya seperti ini selama beberapa dekade. Salah satu alasannya, omong-omong, juga berkontribusi pada pelapukan kebebasan berbicara. Artinya, orang sekarang hampir nggak bisa lagi menerima kalau ada yang punya pendapat berbeda. Jadi kita sebenarnya sudah nggak mau saling memengaruhi lagi. Kita tumbuh dalam semacam budaya lingkaran kursi, di mana kita cuma boleh bilang hal-hal baik, hal-hal indah. Tapi sekarang, itu mulai berubah. Dan tentu saja memang harus berubah.
karena kita sedang berhadapan dengan faktor-faktor yang sangat berat, wabah dan perang. Dua hal yang berbeda, tapi efeknya sama. Keduanya membuat retorika jadi lebih radikal. Die radikalisieren Rhetorik. Und jetzt geht's von Stuhlkreis zu Kampfmetapher. Dan sekarang, kita beralih dari lingkaran diskusi ke metafora tentang perjuangan. Kata perjuangan terus-menerus muncul. Perjuangan untuk ini, perjuangan melawan itu, perjuangan melawan antisemitisme, perjuangan demi sesuatu, perjuangan demi demokrasi. Perjuangan. Dan itu, Pak Lotas, saya kenal betul dari masa Jerman Timur. Di akhir masa Jerman Timur, metafora perjuangan itu benar-benar jadi gila-gilaan lagi. Semangat perjuangan itu bangkit lagi. Dan tak lama kemudian, semuanya berakhir. Itu sebuah fenomena, salah satu tren yang bisa kita lihat. Tren kedua, kalau kita lanjutkan saja, bergerak dari kecenderungan untuk mempersulit hal-hal. Orang Jerman memang selalu suka membuat sesuatu jadi rumit, menuju penyederhanaan dan bahkan ke arah yang agak kekanak-kanakan. Sebenarnya itu hal yang baik, karena saya juga bilang dalam cuci otak saya, jangan bicara terlalu rumit. Kepada klien saya bilang, Simam is a bit serious lebih senol. Zu meinen Klienten, du musst mehr einfach reden. Das ist alles wunderbar, alles schön, aber man kann es auch übertreiben. Semua itu bagus, semuanya indah, tapi ya bisa juga jadi berlebihan. Dan kalau Anda dengar pidato seorang presiden, cara dia berbicara itu rasanya seperti dongeng. Semua baik-baik saja, kita di sini aman, di luar sana ada serigala jahat, tapi kita di sini kita bekerja, kita ini bisa dibilang sedang mengalami semacam pengerdilan mental. Orang dibuat kekanak-kanakan lewat pesan-pesan yang sangat-sangat disederhanakan. Jadi jangan buka internet, jangan baca buku sejarah, nggak usah. Semua sudah disuapi, semua sudah jelas. Dan Pak Lotas, saya kenal betul pola seperti itu dari masa Jerman Timur. Waktu tembok runtuh, kami semua pikir, sekarang yang baik dari dua sisi akan bersatu. Tapi ternyata pada akhirnya justru yang buruk dari dua sisi yang menyatu. Tren ini juga seperti itu. Itu kan salah satu, bahkan mungkin alasan utama dari orang-orang yang menemukan ide aneh tentang fact-checker ini. Mereka bilang, kami akan memeriksa fakta, lalu kami akan mencari tahu kebenarannya, dan kemudian kami berikan hasilnya ke publik. Dan publik harus menerimanya, karena para ahli sudah menentukannya. Sudah jelas, tinggal dijelaskan saja. Artinya, kalau ada orang yang punya pandangan berbeda, dianggap saya belum diberi penjelasan jauh benar. Belum paham, atau mungkin keangklit. Itu, berarti bisnis lagi, dibuat lebih setenya, mengerti. Kenapa sekarang dianggap penting untuk orang mengambil vaksin, dan kenapa itu dijelaskan seolah-olah ke anak kecil? Kalau ada yang tidak setuju, orang itu dianggap entah terlalu bodoh, atau, dan ini terutama terasa pada topik kedua, yaitu perang, dianggap jahat. Dibilangnya dia berpihak pada kejahatan. Dia mau bantu Putin, dia mau bantu Xi, dia mau melemahkan kita, merusak dari dalam, dan di situ muncul retorika perang. Jadi, bagaimana bisa orang-orang langsung berpikir dalam dua kubu seperti itu, lalu membangun seluruh cara berpikir mereka di dalam kerangka itu, dan mengekspresikan semuanya di situ? Saya sudah lama memikirkan hal ini, karena soal sudut pandang seperti ini. Pertama, orang Timur seperti saya, misalnya teman saya, Jan Joseph Liefers. Kami baru-baru ini mengadakan acara bersama, dan waktu itu, dulu sekali, saya sudah pergi, sudah kabur, sementara dia masih di Jerman Timur. Dia juga sudah berani menentang kebodohan itu, bahkan waktu masih muda. Saya rasa orang Timur punya perasaan yang cukup tajam, punya insting untuk tahu kalau ada sesuatu yang nggak beres, seperti yang Anda tadi jelaskan. Orang Timur bisa mengenali propaganda dari jarak bermil-mil. Kalau di televisi ada yang bilang, percayalah hanya pada pemerintah. Mereka langsung bilang, yang begini saya sudah kenal. Mari kita lihat dulu, apa lagi yang ada. Dan orang Jerman Barat, yang selama puluhan tahun, saya sendiri dulu melarikan diri ke budaya Barat ini dengan mempertaruhkan nyawa. Karena saya memang ingin hidup dalam demokrasi Barat, saya seorang demokrat sejati. Nah, mereka itu sekarang benar-benar tanpa perlindungan. Karena selama puluhan tahun mereka hanya punya satu pengalaman. Kami ini pihak yang baik. Di luar sana ada perang,
Di luar sana ada sesuatu, ada orang jahat, tapi tentu saja bukan kami. Jadi kalau seseorang hidup dalam pola pikir seperti itu, di mana semua orang menelan mentah-mentah apapun yang datang dari televisi, ya akhirnya terjadilah hal seperti ini. Was aus dem Fernsehen kommt, dann passiert eben genau dieses. Es ist auch die Westdeutschen und der Westen generell. Juga begitu, orang Jerman Barat dan dunia Barat secara umum, termasuk juga Swiss, mereka kan dalam ingatan hidup mereka belum pernah mengalami kekalahan dalam perang besar. Dalam arti itu, Republik Demokratik Jerman, jadi Jerman Timur, sebenarnya bukan mengalami penyatuan kembali, tapi lebih seperti diserap. Jadi itu sebenarnya pembubaran bagian timur. Di sisi lain, ada juga Polandia, Hungaria, dan negara-negara lain yang dulu bagian dari blok timur. Saya sendiri kurang banyak mengamati, kurang mengenal situasinya. Jadi pertanyaannya, apakah di sana juga ada lebih banyak kritik di masyarakat terhadap propaganda yang kita lihat sekarang, atau tidak? Gegenüber der Propaganda, die wir im Moment wahrnehmen, oder nicht? Ich denke, dass soweit ich die Saya pikir, sejauh yang saya lihat ketika saya sempat mengunjungi negara-negara di Eropa Timur, waktu tembok masih berdiri, 2 minggu lagi saya akan ke Bulgaria, dan saya sangat penasaran bagaimana perkembangan di sana. Saya menduga gejalanya mirip. Jadi sikap untuk tidak begitu saja menelan mentah-mentah apapun yang datang dari Brussel, itu memang lebih khas di wilayah timur. Dulu hal itu berjalan baik selama puluhan tahun, tapi sekarang negara-negara di timur juga mulai berkata, kami tidak akan begitu saja menerima semuanya. Kami tidak mau terjebak dalam pola pikir hitam putih atau dalam moralitas yang kaku. Dan mungkin itu ada hubungannya dengan pengalaman mereka, bahwa banyak orang di sana yang bilang, saya mau periksa dulu. Kalau ada sesuatu datang dari pihak resmi, saya mau pastikan dulu sendiri. offizieller Stelle entgegenkommt. Das will ich prüfen. Jetzt haben wir eine Demokratie, das ist auch gut so. Sekarang kita hidup dalam sistem demokrasi, dan itu memang hal yang baik. Setiap 4 tahun kita mengadakan pemilu. Kita punya pemerintahan. Saya juga ikut memilih pemerintahan ini, bisa saya katakan secara terbuka. Jadi saya sama sekali bukan pendukung gerakan yang makin ke kanan, jangan sampai demi Tuhan. Kita memilih pemerintahan ini, tapi sekarang pemerintahan ini tiba-tiba mulai, sebenarnya sudah dimulai oleh pemerintahan sebelumnya. Nancy Faeser dan Alton Wang itu kan memang duet. Dan apa yang mereka lakukan waktu itu, ya, mereka sudah mulai mengubah undang-undang pertama, mengubah peraturan pertama. Undang-undang tentang delegitimasi itu sudah mereka perkenalkan. Dan sekarang, pemerintahan yang sekarang juga bisa memakainya. Bahkan di perjanjian koalisi mereka, di halaman 23 sudah tertulis bahwa mereka ingin menghukum siapapun yang mengatakan sesuatu yang dianggap salah. Wenn jemand etwas Falsches sagt. Das hat Herr Luthers, das hat es noch nicht mal in der DDR. Bahkan di Jerman Timur dulu pun tidak pernah terjadi hal seperti ini, bahwa pemerintah yang menentukan apa yang benar dan apa yang salah. Dalam konstitusi kita di pasal 5, jelas tertulis bahwa yang menentukan itu adalah warga yang bebas, lewat diskusi terbuka bersama jurnalis, para ahli, dan ilmuwan. Tapi sekarang pemerintah ingin menentukan sendiri apa yang benar dan apa yang salah. Mereka memang sudah agak mundur dari situ, karena sekarang punya beberapa masalah lain, syukurlah. Tapi mereka sudah sempat menulis perjanjian koalisi yang isinya seperti itu. Bahkan Jerman Timur pun tidak sampai melakukan hal seperti itu. Waktu itu, mereka punya akal-akalan filosofis, atau lebih tepatnya pseudo-filosofis, dengan membedakan antara perilaku objektif dan subjektif. Jadi kalau seseorang punya pendapat yang dianggap salah seperti saya dulu, ya akibatnya bisa berat. Saya pernah stay tahanan 43 kalimat yang saya ucapkan waktu Simbaman berumur 20 tahun. Kalau seseorang punya pendapat yang dianggap salah, maka katanya kebenaran itu objektif. Kamu cuma belum paham, seperti yang mereka bilang. Kamu belum menyadarinya aja. Jadi kamu harus dijelaskan lagi. Tapi sebenarnya itu kan nggak masuk akal. Itu jadi terasa subjektif. Dan kalau kamu tetap nggak mau lepas dari pendapat subjektifmu yang aneh itu, katanya kamu harus dibantu. Dalam kasus terburuk, kamu bahkan bisa dikurung. Dan itulah tren di semua rezim otoriter. Semua rezim totaliter. Apa artinya totaliter? Mungkin itu perlu dijelaskan juga. Total hitam putih.
Entah kamu bersama kami atau kamu melawan kami. Dan perkembangan seperti itu, saya tidak mau. Itu menyakitkan bagi saya. Saya seorang demokrat. Saya melarikan diri ke dalam demokrasi dengan mempertaruhkan nyawa. Saya tidak ingin mengalami hal seperti itu lagi. Ich möchte sowas nicht nochmal erleben. Und ich führe ja auch Gespräche mit Saya juga berbicara dengan para psikolog dan dengan orang-orang yang memang meneliti hal ini secara profesional, termasuk para peneliti propaganda. Saya berdiskusi dengan mereka, dan mereka mencoba menjelaskan mekanisme-mekanisme ini. Dan memang kita bisa menjelaskannya, kita juga bisa memahaminya, kita bisa membedahnya di berbagai tingkat. Misalnya dalam jangka panjang, 1000 tahun sejarah Perang Salib, yang memberi cahaya pada apa yang sedang terjadi sekarang di Gaza, pada genosida itu. Lalu ada kolonialisme yang juga memberi cahaya, kemudian lobby-lobby politik yang memberi cahaya, dan akhirnya perubahan yang bersifat politis. Ada begitu banyak lapisan yang harus kita bedah. Tapi soal bahasa, tentang itu saya sebenarnya belum pernah benar-benar berbicara. Karena itu juga saya tertarik dengan pembicaraan tentang retorika. Apakah ada cara supaya kita bisa keluar dari situasi genting yang sekarang kita alami, baik secara politik, psikologis, maupun secara psikologi massa? Apakah Anda berusaha menggunakan bahasa sebagai jalan untuk keluar dari situasi itu? Die Sprache zu verwenden, um da rauszukommen. Ja klar, das ist das, worüber ich nachdenke. Das sind so auf den letzten Ya tentu, itu hal yang saya pikirkan. Di bagian akhir, saya membahas ide-ide tentang kemungkinan yang ada. Salah satu kemungkinannya adalah berpegang pada pasal. Saya tidak tahu bagaimana sebutannya di Swiss, tapi di Jerman itu pasal 5 dalam Undang-Undang Dasar. Berpegang teguh pada pasal itu, memastikan pasal itu tetap ada, tidak dikurangi, dan tidak dijadikan pintu masuk untuk hal-hal lain. Intinya kita harus berpegang pada konstitusi. Itu yang pertama. Saya ini pendukung konstitusi, seperti orang sering bilang. Itu satu hal. Yang kedua, kita harus punya keberanian. Keberanian untuk menyampaikan pendapat sendiri. seine Meinung zu sagen. Mut haben zu reden. Also Mut haben die Sprache. Punya keberanian untuk bicara. Punya keberanian untuk menyuarakan pendapat. Punya keberanian untuk berbicara. Tentu saja, ada banyak inisiatif untuk berdialog, untuk saling berbicara. Tapi seringkali, begitu dibiayai oleh negara, inisiatif seperti itu malah kehilangan arah. Biasanya mereka cepat berubah, jadi semacam kegiatan pemeriksaan fakta. Artinya, muncul lagi orang-orang yang bilang, kalau seseorang tidak paham, maka dia harus dijelaskan lagi supaya kembali ke jalan yang dianggap benar. Tapi peluang yang kita punya adalah berani berpegang pada pasal 5 dan menyampaikan pendapat sendiri. Dan itu menarik. Saya tidak membatasi diri. Und das Interessante ist, schon viele Leute vor uns, die ja eben Sebelum kita, sudah banyak orang yang berperan besar dalam membentuk konstitusi yang baik. Di Jerman, di Swiss, dan juga di Amerika Serikat. Saya harus bilang, saya memang sering mengkritik Amerika Serikat. Tapi konstitusi mereka, pada dasarnya, adalah sebuah dokumen yang luar biasa. Dan kenyataan bahwa orang Amerika begitu teguh mempertahankannya, terutama soal kebebasan berbicara, itu memang sangat penting. Yang menarik dari kebebasan berbicara adalah ini. Itu tema at bebesan ismiumat. He tat diskrisuag bungai prekeng bermatewa hiso oras juhapat bukesdemit. In Amaran it's symbolisa, and tapun jutslafkan sagit shwenitu. Das, was immer gesagt werden kann, auch gesagt werden darf. Ich darf mich auf den Marktplatz stellen und darf sagen, Saya boleh berdiri di alun-alun dan bilang, saya mau Kaisar Wilhelm yang lama kembali. Itu memang gila. Kebanyakan dari kita akan menganggap itu gila, tapi itu diperbolehkan. Saya bisa berdiri di sana dan bilang begitu. Saya akan bilang, demi Tuhan, biarlah orang berdiri dan mengatakannya. Saya juga bisa berdiri di alun-alun dan bilang, saya percaya pada UFO. Semua itu boleh saja. Yang tidak boleh, dan memang seharusnya tidak boleh, adalah menyanyikan lagu Horst Wessel. Dan itu benar, memang harus begitu. Tapi selain itu, kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat, seperti yang dijamin dalam pasal 5, itu mutlak. Meinung, Artikel 5, absolut. Das Bundesverfassungsgericht hat mehrfach gesagt, man darf Mahkamah Konstitusi Jerman sudah berkali-kali menegaskan, orang boleh menyampaikan pendapat yang sesuai konstitusi, yang tidak sesuai konstitusi, yang benar, yang salah. Sungguh, itu tertulis dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Semua itu boleh dikatakan.
Dan kalau sekarang kita mulai berkata, ini tidak boleh diucapkan di sini atau di sana, maka itu awal dari kehancuran. Saat itu terjadi, kita tidak lagi berbeda dari yang disebut para otokrat. Kita sedikit pun lebih baik dari mereka. Saya, dalam buku Kinsengfer, saya mencoba menulis dengan sedikit humor. Saya ingin seni tertinggi dari retorika abad 12 ini, mata putih, berbicara di bawah pengawasan yang sangat ketat. Heißen könnte Reden unter extremer Beobachtung. Also früher galt das nur für Politiker, dann natürlich zusehends. Dulu hal seperti itu cuma berlaku buat politisi. Lalu, seiring waktu, juga mulai berlaku buat para manajer puncak di perusahaan yang sudah tercatat di bursa. Tapi sekarang, sebenarnya itu berlaku buat siapa saja. Buat seorang podcaster, buat siapapun yang ngomong sesuatu. Setiap orang harus langsung menimbang, seolah-olah risiko berbicara itu sama seperti risiko lompat bengi. Bisa nggak saya ngomong begini? Boleh nggak saya bilang itu? Kapan saya harus... Ini juga fenomena yang mirip dengan di Jerman Timur dulu. Kapan saya harus terus-menerus menyelipkan bahwa saya di pihak yang benar, bahwa saya mendukung hal yang baik. Seolah-olah kita wajib terus membuat pernyataan sikap. Kewajiban untuk menyatakan dukungan ini, justru disitulah letak hal yang tidak demokratis. Saya harus terus bilang, saya mendukung ini, menolak itu, mengutuk yang satu dan mendukung yang lain. Sangat mengerikan. Dan itu sebenarnya adalah puncak dari seni retorika. Berbicara di bawah pengawasan yang sangat ketat. Bayangkan kalau besok saya bikin workshop dengan judul berbicara di bawah pengawasan ekstrem, entah di LinkedIn atau di tempat lain, itu bisa saja memenuhi satu gedung besar. Atau mungkin ruang bawah tanah, tergantung situasinya. Dan saya sempat berpikir, kalau saya bikin workshop 2 hari supaya lebih menarik dengan tema berbicara di bawah pengawasan ekstrem, mungkin saya akan mengundang seorang guru Vipassana untuk satu sesi sore, seorang pelatih diam. Bisa jadi, sekarang pelatih diam malah lebih mahal daripada pelatih bicara. Dan kalau begitu, saya sendiri mungkin nggak sanggup bayar. Ya, betul. Itu memang sisi lainnya. Kadang berbicara itu emas. Tidak mengatakan sesuatu pada waktu yang tepat, juga sebuah seni. Saya bekerja terus-menerus dengan orang-orang yang harus berperan, seperti boneka, dan lewat ucapan mereka bisa menciptakan nilai atau justru menghancurkannya. Karena itu, hal ini memang sangat penting. Tapi kalau hal seperti itu juga mulai penting bagi orang biasa di jalan, apa yang boleh saya katakan, apa yang belum boleh, maka situasinya jadi aneh. Dan disitulah letak paradoks dari era tutur yang baru ini. Orang makin banyak bicara, tapi makin sedikit ihr Punitsbut komen. Dan kesenjangan itu mungkin akan terus melebar. Kita hanya bisa menghentikannya dengan beberapa ide yang sudah kita bicarakan tadi. Lewat bahasa, lewat cara kita menggunakan bahasa, lewat penjelasan dan keterangan, dicampur dengan keramahan, dengan kedekatan, tanpa terlalu memancing provokasi. Itu juga yang saya coba lakukan, meskipun tidak mudah bagi saya. Itu satu-satunya cara yang kita punya. Tapi satu hal jelas, kita bisa bicara soal perkiraan. Kemungkinan baru bahwa orang akan terus semakin banyak berbicara, itu tidak bisa dihentikan. Itu mungkin akan terus berlanjut, dan itu bersifat berkelanjutan. Tapi kalau tren yang satunya juga sama kuatnya, ya, semua harus siap-siap menghadapi konsekuensinya. Tidak, seharusnya tidak seperti itu. Masyarakat yang baik adalah masyarakat di mana orang bebas berbicara dan juga punya kesempatan untuk melakukannya. Tapi di saat yang sama, mendengarkan pun harus bebas. Dan kita tidak boleh merasa terus-menerus diawasi. Jadi, intinya, negara pengawasan. Saya bisa mengutip Brecht lagi. Brecht pernah menulis satu baris puisi. Di situ disebutkan, seseorang mungkin ingin berbuat baik, tapi keadaan tidak memungkinkan. Artinya, kita sekarang berdasarkan fakta yang keras, sedang menjadi masyarakat yang perlahan masuk ke mode perang. Maka wajar kalau retorika pun bergeser. Dari suasana duduk melingkar, jadi penuh dengan metafora pertempuran. Tapi perang dan demokrasi itu tidak bisa berjalan bersama. Itu tidak cocok, tidak mungkin. Dan satu hal terakhir,
Saya masih ingat dari masa Jerman Timur dulu, waktu itu negara selalu berada dalam mode pertempuran. Ada musuh kelas, ada militer, dan di perbatasan, di tembok itu, musuh seolah berdiri di depan mata. Jadi kita hidup terus-menerus dalam suasana melawan musuh. Saya benar-benar bersyukur bisa lepas dari itu. Dan saya tidak ingin hal seperti itu terulang lagi. Und ich möchte nicht, dass das wieder beginnt. Es ist eine Hoffnung, die ich teile und eine Hoffnung. Itu adalah sebuah harapan yang juga saya rasakan. Dan harapan yang bisa kita jadikan dasar untuk melangkah. Saya berharap kita bisa bersama-sama keluar dari kekacauan ini lewat dialog. Saya juga tidak setuju kalau sekarang Eropa begitu saja ikut masuk ke perang ini. Tidak, kita tidak akan melakukan itu. Dan sekarang, kita harus meyakinkan yang lain bahwa kita tidak boleh mengulanginya lagi. Saya juga mengajak Swiss untuk ikut serta. Kita semua harus berusaha bersama-sama untuk keluar dari perang ini dan jangan sampai kita melakukannya lagi. Pak Wachtel, bagi orang-orang yang ingin membaca buku Anda, tadi sempat terlihat di belakang Anda, buku itu juga bisa didapatkan. Darf ich kurz sagen, das ist ein noch besseres Product Placement als mein. Itu penempatan produk yang bahkan lebih bagus daripada cangkir baru saya, yang sekarang juga bisa dibeli. Saya rasa saya harus pasang 10 buah dari benda itu di sini. Tapi bukunya itu bisa didapat di penerbit Herber, kan? Ya, di mana-mana. Di mana-mana, juga buku-buku lainnya. Jadi orang juga bisa menemukannya dengan nama Dr. Stefan Wachtel di situs stefanwachtel.de. Di sana juga ada informasi tentang pelatihan Anda dan sebagainya. Sangat saya rekomendasikan. Anda bisa membuat situs yang lebih biasa. Apakah kita lain yang sering kunjungi ke Rachelines datum Hand? Gibt es sonst noch einen Ort, an den die Leute hingehen sollen, um sie zu finden oder ihre Veröffentlichung? Eher nicht. Ich unterscheide mich von Tidak juga. einer von diesen Saya termasuk salah satu dari sedikit orang di wilayah berbahasa Jerman yang melakukan coaching 1-lawan-1, biasanya untuk eksekutif. Saya tidak bekerja dengan massa. Saya juga tidak mengadakan seminar umum. Hanya sekali setahun, saya mengadakan workshop di NICE, namanya Train the Trainer, untuk 3-5 orang, biasanya pelatih muda. Di sana saya ajarkan 2 metode saya, dan juga bagaimana cara menjaga kendali atas klien. Topik-topik seperti itu yang saya tangani, tapi biasanya hanya berdasarkan rekomendasi dengan individu atau segelintir manajer puncak. Kadang juga dengan politisi, tapi itu jarang. Politiker eher seltener. Okay, aber dann die Bücher sind. Oke, tapi kemudian, di dalam buku-buku itulah, orang juga bisa menemukan hasil riset dan pemikiran Anda. Bagi siapapun yang tertarik, silakan cari tahu lebih lanjut. Saya akan coba tambahkan tautannya di deskripsi juga. Semoga saya nggak lupa. Dr. Stefan Wachtel, terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Stefan Wachtel, vielen Dank für Ihre Zeit heute. Danke, Pascal. Dan terima kasih, Dr. Pascal Lotas. Terima kasih. Dan sampai jumpa. Danke, ciao.